niat memalak kepala kampung gerombolan KKB tewas tanpa dihantam pelor teni. Begini kronologinya. Sudah hampir 3 bulan kami bertugas di salah satu pos Satgas TNI di pedalaman Papua. Kami masih bisa bernafas lega selama berada di tempat tugas, belum pernah mendapatkan gangguan dari gerombolan KKB, seperti halnya wilayah lain di Papua. Meskipun terkesan aman-aman saja, kami tetap waspada dan selalu siaga mengingat baru-baru ini KKB gencar melakukan teror di wilayah lain, terutama di wilayah zona merah. Kami juga mendapat laporan dari beberapa warga. Beberapa hari terakhir ladang ubi mereka ada yang memanen paksa sebelum waktu panen. Warga pemilik ladang tidak mengada-ngada. Hal ini diperkuat oleh laporan beberapa warga lainnya yang sempat melihat sekelompok kecil kurang lebih 8 pria asing mendatangi rumah kepala kampung. Warga merasa sangat resah dengan kehadiran beberapa pria asing tersebut. Ketenangan warga mulai terusik, mereka tidak ingin kampung mereka menjadi basis dan tempat bercokolnya gerombolan KKB. Mendapat laporan dari beberapa warga, kami beberapa prajurit meluncur ke rumah kepala kampung. Setengah jam berikutnya ditemani 2 pemuda kampung, kami berjalan kaki menyusuri jalan setapak mendaki ke rumah kepala kampung. Dalam perjalanan kami selalu siaga khawatir ada penyerangan dadakan dari gerombolan teroris tersebut. Belum sampai di rumah kepala kampung, seketika 2 pemuda yang menemani kami berlari mendahului kami. Rupanya kedua pemuda itu meminta kami untuk menunggu tanpa meminta persetujuan kami. 2 pemuda setengah berlari menuju rumah kepala kampung. Sejurus kemudian tampak dari kejauhan 2 pemuda yang sudah berada di rumah kepala kampung memberi kode aman pada kami. Dengan singkat tetap waspada kami bergegas ke rumah kepala kampung. Ternyata di rumah yang masih berupa honai tersebut tak nampak kepala kampung. Hanya istrinya yang banyak memberikan keterangan dengan bahasa Indonesia campur bahasa lokal. Sesekali 2 pemuda turut menerjemahkan bahasa yang kurang kami mengerti. Istri kepala kampung menceritakan beberapa pria asing sebanyak 3 kali dalam kurun 2 hari menemui suaminya. Namun diantaranya membawa panas serta parang. Sedangkan 2 pria lainnya membawa senjata laras panjang. Masih menurut penuturan istri kepala kampung, mereka tidak bermalam dan bertamunya pun sebentar-sebentar dan terkesan terburu-buru. Kepala kampung dan istri tak berani melapor ke pos TNI, dikarenakan mendapat ancaman dari gerombolan yang diduga kelompok KKB. Mereka diancam apabila sampai berani membocorkan kemunculannya. Dan sekitar 1 jam yang lalu gerombolan tersebut mengajak paksa kepala kampung entah kemana. Sudah dipastikan mereka adalah gerombolan KKB, tapi belum bisa memastikan tujuan gerombolan ini mendatangi kampung yang selama ini dikenal cukup aman dari gangguan KKB. Belum hilang kecurigaan kami, tiba-tiba saja terdengar bunyi rentetan senjata api dari kejauhan. Kami mencari arah sumber suara tersebut dan dapat kami pastikan tembakan berada jauh di luar jangkauan tembak kami. Dengan cepat kami menuju sumber suara tersebut. Setelah kami amati, ternyata suara tembakan berasal dari 2 titik berlawanan, artinya di sana terjadi baku tembak entah siapa lawan siapa. Di sini masih terdengar bersahutan suara tembakan. Sampai akhirnya tak terdengar bunyi tembakan sama sekali. Saat kami lihat seorang pria yang tengah berlari seperti ketakutan, kami perintahkan pria tersebut berhenti. Saya arahkan moncong senjata ke pria tersebut yang ternyata adalah kepala kampung. Terlihat kepala kampung gemetar dengan wajah yang pucat menceritakan peristiwa menegangkan yang baru saja terjadi. Menurut kepala kampung, saat itu ia dipaksa 8 pria asing untuk meminta seekor babi ke warganya. Karena kebetulan kepala kampung tak memiliki ternak babi. Saat sedang menuju ke salah satu rumah warga, tiba-tiba saja mereka dihadang dan ditembaki beberapa pria yang juga tidak dikenalnya. Spontan kepala kampung dan 8 pria asing sembruat menyelamatkan diri. Baku tembak kedua belah pihak tak terelakkan lama-lama. Dari balik batu kepala kampung melihat 8 KKB kewalahan. Meskipun memberikan perlawanan, kepala kampung sempat melihat 3 dari 8 KKB tewas dan sempat diseret begitu saja kabur dari arena. Dari kubu lawan yang diperkirakan juga gerombolan KKB, terlihat 2 pria dibopong dan beberapa diantaranya melakukan pengejaran. 3 pria kubu lawan berhasil menangkap kepala kampung. Beruntung kepala kampung dilepas begitu saja setelah sempat interogasi. Sampai akhirnya kami temukan kepala kampung dalam kondisi selamat. Siasat jitu TNI sukses.
pasukan KKB Papua Egyanus Kogoya dibikin tidak berkutik. Melansir dari okeflores.com, pasukan TNI saat ini disiagakan dan awasi pergerakan KKB Papua dengan menempatkan pasukan sniper rimba dan menggunakan drone. Pasukan sniper hantu rimba bergerak cepat mengatur posisi dari jarak tembak, sementara drone bertugas mengawasi pergerakan KKB Papua dari udara. Siasat jitu yang diterapkan oleh aparat TNI tersebut berhasil memukul mundur KKB hingga memasuki hutan Papua. Pasukan KKB Papua makin terpojok karena masyarakat sipil Papua juga turut serta membantu pasukan TNI dengan persenjataan tradisional. Dengan menggunakan senjata tradisional, seperti panah dan tombak, masyarakat sipil Papua berhasil mengusir KKB Papua usai melakukan pembakaran rumah warga beberapa waktu lalu. Warga sudah muak dengan kelompok KKB. Selain membakar rumah warga sipil, juga mencuri hasil kebun tanaman warga sipil. Berkat terus didesak oleh pasukan TNI yang menggunakan siasat jitu ditambah dukungan bantuan warga sipil, kini KKB Papua makin terpojok. Serangan demi serangan yang dilakukan KKB Papua tidak berarti apa lantaran siasat jitu yang diterapkan TNI. Sebaliknya, justru pasukan TNI yang dibantu warga sipil terjadi dari semua lini. Akses keluar masuk hutan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya ditutup. Ditambah perbekalan logistik untuk KKB Papua ditutup akibat siasat mumpuni yang diterapkan pasukan TNI.